Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adam ya'kuluhu turab illa azwaz zanab minhu khuliqa wa fihi rakkab. Wa qala aidan, ittaqillaha haitsuma kunta waddi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmat iman serta kesehatan sehingga kita bisa beramal soleh, bisa menambah pundi-pundi amalan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pejuang-pejuangnya dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut beliau yang setia hingga ajal menjemput kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jasad para pejuang tidak membusuk. Mungkin kita sudah sering mendapatkan kabar atau berita dari koran, YouTube maupun yang lainnya tentang bagaimana jasadnya para pejuang yang ada di Afghanistan, yang ada di Bosnia, ataupun mungkin jasad para sahabat yang dimakamkan di Uhud. Ya, itu secara jelas jasad-jasad mereka itu kayak jasad yang baru dimakamkan, baru meninggal kemarin sore. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit kok bisa jasad para pejuang itu tidak membusuk. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan, dalam istilah biologinya itu makhluk mikroba. Makhluk mikroba ini makhluk yang sangat-sangat kecil, ya, super kecil, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tentunya pasti ada manfaatnya dan juga bisa menjadi tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi orang-orang yang beriman. Kalau kita perhatikan di dalam tubuh kita ini, baik dengan bantuan alat, ya, mikroba, makhluk yang paling bersih seperti manusia ini, itu di setiap 1 cm-nya ada sekitar 1 sampai 5 juta mikroba. Makhluk yang super kecil, baik uniseluler atau multiseluler, 1 sampai 5 juta. Ya, kita bayangkan 1 sampai 5 juta. Itu makhluk yang paling bersih. Bahkan di dalam di kotoran manusia atau fases, itu setiap 1 gramnya itu mengandung kurang lebih 1000 miliar bakteri. 1000 miliar bakteri. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang super kecil ini, memang manfaatnya sangat luar biasa buat kita semua, buat manusia. Ada mikroba yang memang dia itu berperan dalam kehidupan manusia ini dalam menghasilkan susu, mentega, antibiotik, pupuk, pelenyap sampah, dan lain-lain. Nah, pokoknya manfaatnya sangat luar biasa buat manusia. Tetapi di satu sisi juga mikroba yang Allah ciptakan ini, makhluk yang super kecil, bakteri ataupun virusnya, ini bisa menjadi tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dalam surah Al-Mudaththir ayat 31, dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Tuhanmu melainkan
dia sendiri, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihatlah contohnya. Banyak sekali para pejuang-pejuang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui mikroba ini. Bahkan mikroba ini juga bisa mematikan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui asbab ya, biiznillah. Contohnya siapa? Ya, bakteri fas ini ya berperan menimpakan ya kesengsaraan kepada Bani Israel. Bahkan beberapa kaum yang lain juga ya, seperti tentara Rommel, Erwin Johannes ya, tentara pasukan-pasukan Jerman, itu terkena bakteri tipus yang menyerang tentara-tentara mereka dan tentara-tentara Serbia juga, Napoleon yang ada di Serbia. Bahkan bakteri ataupun makhluk-makhluk super kecil, bakteri, virus, bahkan rayap juga tersebut makhluk yang kecil ini membantu kaum muslimin dan orang-orang yang diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy ya, apa dibantu ya, melalui binatang kecil ini, itu rayap ya, memakan ya tempelan ya, ataupun perjanjian ya, embargo antara orang kafir Arab jahiliyah waktu itu, orang-orang Quraisy, untuk memboikot orang-orang beriman dan orang-orang yang menolong mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rayap untuk memakan ya, tempelan yang melarang orang-orang beriman untuk jual beli ya, pernikahan dan yang lain-lainnya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi memang bakteri ini ya, makhluk yang super kecil ini dan makhluk-makhluk yang sejenisnya ini bisa menjadi tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala, dan memang juga bermanfaat buat manusia. Coba kita bayangkan kalau ada sampah yang bertumpuk sampai bertonton ya, sampah yang bertumpuk sampai bertonton ya, seketika ya, minggu depannya lagi itu menyusut. Kenapa? Karena adanya bakteri yang memakan ya sampah-sampah tadi, sehingga dia sampah-sampahnya menyusut. Makanya Allah berfirman di wa fi khalqikum wa ma yabutsu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Wa fi khalqikum, dan dalam penciptaan kamu dan pada binatang-binatang melata yang bertebaran di muka bumi ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang meyakini. Maka makhluk-makhluk yang dabah itu bisa makhluk kecil, bisa makhluk besar. Bahkan dalam ayat yang lain, yang tadi surat Al-Jasiyah ayat 4, ini sekarang surat An-Nahl ayat 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim, dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia bidzulmihim, karena kezaliman mereka, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan di muka bumi ini sesuatu makhluk melata. Jadi makhluk melata itu termasuk salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Kenapa? Karena kalau seandainya manusia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nggak akan meninggalkan binatang melata di permukaan bumi ini. Binatang melata itu maksudnya salah satunya ya bakteri, virus, ya binatang-binatang kecil ataupun binatang yang besar. Walaki yuakhirum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Jadi bakteri ya, makhluk super kecil, virus dan yang lainnya itu ya juga sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebagai salah satu bentuk takhir Allah Subhanahu wa taala dalam mengazab manusia. Kenapa? Karena ya kita lihatlah ya, yang ada di sekitar kita, sampah-sampah ataupun gundukan-gundukan ya yang bertonton sampah, itu dalam waktu seminggu, sebulan itu bisa menyusut. Kalau nggak ada binatang-binatang tadi biiznillah, maka tentunya sampah-sampah tadi tidak akan menyusut. Para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya ya, jadi itu bakteri ya, makhluk yang super kecil. Karena bakteri ini sesuai sunatullahnya, dia makan
setiap apa saja, baik yang ada di air, di tanah maupun di udara juga bisa. Ya, ternyata ada tempat-tempat tertentu yang Allah Subhanahu wa taala memutus sunnatullah tadi. Ya, memutus bagaimana binatang-binatang tadi tidak memakan ataupun mengganggu tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala memang sudah di backup oleh para malaikat-malaikatnya. Ya, para malaikat-malaikatnya. Salah satu contohnya yaitu rahim. Jadi rahim ini adalah salah satu tempat yang bakteri itu terlarang masuk. Biiznillah, mikroba ini nggak akan mampu ya masuk ke dalam janin, ya, yang mana janin tadi ya bisa tumbuh. Ya, salah satunya adalah ada penghalang, ya, sehingga bakteri tadi nggak masuk ke dalam janin tersebut. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mursalat ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim faja'alnahu fi qararim makin. Kemudian kami letakkan dia di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Faja'alnahu fi qararim makin. Jadi janin itu ditempatkan di rahim, tempat yang kokoh. Saking kokohnya ini bakteri ya nggak masuk ke dalam janin tersebut. Dan ini dikuatkan lagi di dalam surat yaitu Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu min nutfatin fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu ya, air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Yang ya, itu tempat yang kokoh itu rahim. Tetapi ketika bayi itu keluar ya dari rahim antara 4 sampai 12 jam barulah mikroba itu mendekatinya. Jadi salah satu tempat ya yang mana terhindar dari bakteri adalah rahim, sehingga pertumbuhannya ya yang ada di dalam rahim tadi, janin yang di dalam rahim itu ya mendapatkan backup dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat-malaikat yang menjaganya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Yaitu yang kedua, ya, di antara tempat-tempat yang memang tidak tersentuh oleh bakteri, yang pertama tadi rahim. Kemudian yang kedua adalah ya orang-orang soleh yang memang betul-betul dia mendapatkan penjagaan dari para malaikat-malaikatnya. Kenapa? Karena bakteri ini ya ketika dia mendekati orang-orang yang soleh ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, yang menjaga orang-orang yang soleh tadi. Ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Malaikat-malaikat penjaga, mu'aqqibat. Min baini yadayhi wa min khalfihi, dari depan maupun dari belakang. Yahfazunahu min amrillah, mereka menjaga manusia tadi sesuai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia melalui malaikat tadi ya. Kalau seandainya dia memang betul-betul taat kepada Allah, beriman, kemudian melaksanakan amal-amalan soleh, itu betul-betul senantiasa dijaga oleh para malaikat-malaikat tadi. Kecuali kalau manusianya tadi melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang, seperti seks bebas, kemudian menggunakan narkoba, sabu-sabu, ya, dan yang sejenisnya. Makanya orang yang melakukan penyimpangan seksual, kemudian berzina dan lain-lainnya, itu banyak sekali penyakit-penyakit yang baru seperti AIDS, HIV dan sejenisnya. Ya, makanya ketika dia meninggalkan perintah Allah, kemudian malah melaksanakan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala sudah melarangnya, maka bakteri tadi terus ya, menyerang orang tersebut. Ya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kedua tadi adalah manusia-manusia yang memang senantiasa menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika manusia ini keluar ruhnya dari jasad ya, tentunya garis pertahanan
kehidupannya ini kok tiba-tiba terputus, ya. Ya, garis pertahanan orang-orang itu jadi terputus, ya, ketika dia meninggal dunia, kecuali mereka-mereka yang memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para pejuang. Jadi yang nomor 3 ini adalah para pejuang. Ya, para pejuang. Kenapa? Karena kita terheran-heran ketika ada manusia yang meninggal dunia yang sebelumnya bakteri belum berani mendekat. Nah, memang bakteri banyak nih di atas kulit kita. Itu belum berani, ya, menggigit ataupun memakan, melunakkan kulit kita ini belum bisa. Kenapa? Karena ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Malaikat yang menjaga ini bisa juga, ya, orang kafir, orang beriman memang dijaga terus, ya, pertahanan tubuh kita, imun kita ini. Tetapi ketika orang tadi menyeleweng, ya, tentunya bakteri tadi juga akan hinggap, bahkan menggerogoti orang tersebut. Tetapi ketika orang meninggal dunia, garis pertahanan ini terputus. Seolah-olah ada yang memerintahkan, "Wahai bakteri, ya, makan orang tersebut." Makanya kita lihat, ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia 3 hari, seminggu itu sudah dimakan bakteri sudah melembek, kemudian membusuk, ya, kemudian bahkan tinggal tulang belulang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 50, qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Jadi yang memerintahkan bakteri tadi, ya, memakan jasad-jasad manusia ataupun memberikan instruksi supaya berhenti tidak memakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa lagi, ya, orang-orang ataupun hal-hal yang disebutkan yang tidak termasuk dimakan bakteri ini, yaitu tulang ekor. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ibnu Adam ya'kulu turab." Setiap anak Adam itu dimakan tanah. Illa ajbaz zanab, kecuali tulang ekor. Minhu khuliqa wa fi raqab. Dari tulang ekor itulah, ya, manusia diciptakan dan darinya pula disusun kembali. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Ya, jasad-jasad yang memang tidak dimakan mikroba ini, ya, itu para nabi dan rasul serta, ya, orang-orang yang soleh lah, orang-orang yang soleh. Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 259 bagaimana orang yang soleh, ya, seperti Nabi Uzair ini, nabi di kalangan Bani Israel. Ini tercantum, ya, di dalam surah Al-Baqarah 259 tentang, ya, Nabi Uzair yang memang dia itu ditidurkan selama 100 tahun. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyadil hadhillahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu minhu mi'ata amin thumma ba'athah. Ketika dia udah diwafatkan selama 100 tahun, ya, thumma ba'athah, kemudian dihidupkan kembali. Qala kam labista, berapa lama kamu, ya, diwafatkan? Labistu yauman aw ba'da yaum. Dia berkata, ya, paling-paling saya tertidur, ya, selama 1 hari atau lebih. Qala bal labista mi'ata amin, tetapi kamu, ya, diwafatkan, ditidurkan dalam waktu 100 tahun. Ya, kalau 100 tahun, ya, itu udah waktu yang sangat-sangat lama. 3 hari 7 hari aja jasad manusia itu, ya, ketika sudah diwafatkan, ya, itu digerogotin sama mikroba-mikroba, bakteri-bakteri yang ada. Ini 100 tahun. Begitu juga dengan Ashabul Kahfi, para pejuang yang mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka lari ke dalam gua, bersembunyi dalam gua. Akan disebutkan di sini di dalam surat Al-Kahfi ayat, ya, 18. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal wa qalbuhum basitun zira'i bil wasid wa tahsabuhum ayqadha. Dan kamu mengira mereka itu bangun.
Padahal mereka itu tertidur, bahkan mereka itu tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Jadi jasad Ashabul Kahfi ini yang berjuang menegakkan agama Allah, kemudian dikejar-kejar para penguasa pada waktu itu, mereka lari ke gunung, ke gua-gua Ashabul Kahfi, di gua Kahfi ini, itu mereka tertidur selama 309 tahun. Wala bitu fi kahfin thalathami'atin sinina wazdadu tis'ah. Ya, mereka itu tertidur di dalam gua itu selama 300 tahun ditambah 9 tahun dalam surah Al-Kahfi ayat 20 nih, 25. Ternyata di sini ada konsep. Ya, makanya kalau kita mungkin tersakit ya dalam waktu yang lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian kita tertidur, ya golek-golek aja ya, itu harus agak dibolak-balik. Ya, geser kanan kiri. Makanya orang yang tertidur tadi Ashabul Kahfi ya, wa nuqallibum dzatal yamini wa dzatal shimal, dibolak-balikkan ke kanan dan ke kiri ya. Ini salah satu teori ya. Makanya kalau kita sakit lama tadi ya jangan tidur aja dengan geletak gini aja, tapi agak dibolak-balik ke kanan ke kiri ya, biar bakteri tadi itu ya tidak hidup, tidak subur di tempat yang kita memang tidak bergerak. Rasulullah SAW beliau juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah tentang bagaimana jasadnya para nabi, para rasul itu tidak dimakan oleh tanah. Hadisnya berbunyi, qala innallaha azza wa jalla qad harrama 'alal ardi an ta'kulal ajsadal anbiya alaihimus salam. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla qad harrama 'alal ardi, telah mengharamkan atas tanah bumi ini, antakul ajsadal anbiya ya, supaya dia tidak memakan jasadnya para nabi alaihimus salam ya, para nabi. Jadi jasadnya para nabi ini tidak dimakan tanah. Siapa jasad nabi? Salah satunya yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim itu jasadnya Nabi Sulaiman alaihis salam. Nabi Sulaiman ini diceritakan di dalam surat Saba, surat ke-34 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma qadayna alaihil mauta, dan maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, madallahum ala mautihi illa dabbatul ard, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya, takuluhu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Dan tahulah jin itu bahwasanya kiranya mereka mengetahui hal yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam itu bertelekan dengan tongkat beliau. Dengan tongkat beliau. Tatkala tongkatnya itu jatuh, ya, min sa'ah ini tongkat, ada tongkat yang dipergunakan untuk bertelekan, yang digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk bersandar. Komposisi dasarnya adalah tanah, ya, tanah, zat selulosa. Biasanya kayu itu mengalami pelapukan kurang lebih 1 tahun secara ilmiahnya, ya, bisa lebih bisa kurang memang ya. Jadi mayat manusia itu mengalami proses yang lebih jauh, lebih cepat daripada kayu tadi ya, bisa sampai seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Maka ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang tahu ini, kecuali ketika jin tadi melihat ya, Nabi Sulaiman terjatuh, itu pun terjatuh gara-gara tadi ya, tongkatnya itu udah lapuk dimakan rayap. Padahal tadi rayap sama manusia, kayu sama manusia ya, kayu sama manusia ini itu lebih cepat manusia daripada kayu. Tetapi di sini kayunya yang lapuk, sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak disentuh oleh binatang-binatang, bakteri, rayap ataupun yang lainnya ya. Makanya siapa yang menonaktifkan bakteri tadi kecuali Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang menonfungsikan bakteri hukum alam tadi kecuali Allah Subhanahu wa taala? Makanya jasad para nabi dan rasul ini enggak dimakan oleh rayap, tidak dimakan oleh binatang-binatang yang super kecil, mikroba tadi ya, seolah-olah tadi dinonaktifkan, dinonfungsikan ya. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan orang-orang yang soleh, dengan para pejuang, dengan para nabi dan rasul alaihimussalam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dabah di sini ya tadi sudah saya jelaskan. Dabah itu binatang ya, binatang melata yang berjalan di atas tanah, baik yang berfisik besar maupun kecil. Ini bisa disebut dabah, bisa berakal juga bisa tidak berakal.
Kata dabah ini selalu disertai dengan basa yabusu. Basa yabusu itu yang menyebarkan. Ya, dalam surat yang lain dijelaskan juga dabah ini dalam surat An-Nur ayat 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma'in faminhum may yamshi 'ala batnihi wa minhum may yamshi 'ala rijlaini wa minhum may yamshi 'ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dan air, ya, jenis hewan dari air, maka sebagian dari mereka itu, dari hewan itu, ada yang berjalan di atas perutnya, ada yang berjalan dengan 2 kaki, dan sebagian berjalan dengan 4, ya, dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jadi tadi udah ya, yang tidak disentuh oleh mikroba, bakteri tadi yang pertama rahim, kemudian apa tadi, ya, jasad manusia yang masih hidup, ya, termasuk orang-orang yang soleh, ya, orang soleh yang rajin beribadah. Tetapi kalau dia bermaksiat kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengaktifkan bakteri-bakteri tadi sehingga menjadi bakteri-bakteri yang sangat mematikan. Kemudian tulang ekor, dan kemudian para pejuang serta para nabi dan rasul. Untuk para pejuang seperti para syuhada ini, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah 154. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun, tapi mereka itu hidup. Kamu tidak merasakannya. Jadi para pejuang itu hidup, ya, syuhada, syahida yashhadu, mereka hidup, menyaksikan, hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dikatakan syahid? Karena mereka menyaksikan surga Allah, karena mereka menyaksikan surga Allah melalui burung-burung yang terbang, ya, yang ada di surga. Mereka dikatakan syahid karena darah-darah mereka menjadi saksi atas perjuangan mereka. Dalam ayat yang lain juga surah Ali Imran ayat 169, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabanna, dan janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, ya, bal ahya, justru mereka itu hidup, inda rabbihim, di sisi Allah, yurzaqun, bahkan mereka juga mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kedua ayat ini, ya, tidak mengindikasikan bahwasanya jasad para pejuang tadi itu tidak dimakan oleh tanah. Jadi dua ayat tadi memang hanya mengindikasikan bahwasanya para pejuang itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan karomah, bisa menyaksikan surga Allah Subhanahu wa taala, ya, berterbangan bebas, ya, di alam surga. Tetapi ada bukti-bukti yang lain yang kita akan tampilkan. Bukti-bukti yang lain bahwasanya para pejuang, orang yang mati syahid, itu tidak dimakan oleh mikroba-mikroba, binatang-binatang tanah. Contohnya siapa nih? Contohnya para syuhada Uhud. Ya, para syuhada Uhud ini dijelaskan oleh beberapa riwayat. Dari Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Abu Zubair dan Jabir radhiyallahu anhu bahwa ketika air gunung Uhud itu meluap pada masa pemerintahan Muawiyah, ya, itu kami mengeluarkan jasad para syuhada Uhud yang telah dikubur kurang lebih selama 40 tahun lamanya. Jadi jasad itu ketika dikeluarkan, mereka tuh melihat jasad tersebut masih segar, ya, sebagaimana mereka baru mati syahid, baru mati kemarin. Ini disebutkan oleh kitab Fathul Bari jilid 3 halaman 142. Bahkan di dalam kitab yang lain, maksudnya di dalam perkataan yang lain, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Jabir bahwasanya kaki Hamzah radhiyallahu anhu ini termasuk salah satu korban dalam perang Uhud, yaitu beliau kakinya tergores karena kena kapak. Ya, akhirnya karena kena kapak tadi itu mengeluarkan darah. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan dari Atha dan dari Jabir radhiyallahu anhu, aku menggali jasad syuhada Uhud, yang mana syuhada Uhud ini telah lama dikubur selama 6 bulan. Ternyata tubuhnya,
ya ketika digali itu tubuhnya itu mesti segar kecuali bagian telinga sahabat Hamzah bin Abdul Thalib. Jadi jasad syuhada itu masih segar. Di dalam riwayat yang lain juga sangat banyak menjelaskan tentang bagaimana para jasad para syuhada itu tidak dimakan oleh tanah. Termasuk jasad para syuhada, para pejuang yang tangguh ini nggak dimakan oleh tanah adalah remaja yang hidup di tengah-tengah keluarga besar di Najran. Jadi ada seorang mujahid, seorang pejuang ini yang atau dikenal dengan Gulam, Gulam sang martir, seorang pejuang tangguh. Di dalam surah Al-Burud yang disebutkan, dia ini hidup di masanya Nabi Isa, antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Jadi disebutkan dalam riwayat oleh Imam Muslim secara ringkasnya, Gulam ini pernah belajar dengan tukang sihir, belajar dengan ustadz. Kemudian ketika ada orang-orang kampung mau lewat, ternyata ada binatang besar. Kemudian dia melempar pakai batu, baca bismillah, ya Allah, kalau seandainya yang diajarkan oleh ustadz tadi benar, maka matikanlah binatang tersebut, dilemparnya. Nah, kemudian binatang tersebut terbunuh. Kemudian biiznillah beliau menyembuhkan orang-orang yang buta, penyakit belang, kopak dan yang lainnya. Ya, dan singkat cerita beliau ditangkap, kemudian dipanah. Ketika dipanah oleh raja itulah, ya, sang Gulam tadi memerintahkan sang raja, Bismillahirrahmanirrahim Gulam, kalau kamu ingin membunuhku, maka tariklah anak panah tadi dengan membaca Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Robnya si Gulam tadi, Robbi hadal Gulam. Ketika dipanah kena pelipis, ya, dari si Gulam tadi, pelipis Gulamnya kena anak panah, berdarah, kemudian meninggal dunia. Ternyata ketika di zaman pemerintahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini jasadnya ini dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Ternyata jari jemari beliau ini, jari jemari para syuhada tadi, ya, orang yang mati syahid tadi yang terkena panah, jarinya itu masih menempel di keningnya. Ya, di keningnya seperti seperti ketika dia itu terbunuh waktu dibunuh oleh si raja. Dan hadis ini, ya, tentunya riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Jadi memang para pejuang, orang-orang yang tangguh, sudah berapa banyak, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini yang mengindikasikan bahwasanya mereka itu tidak dimakan oleh tanah. Kenapa? Karena mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, kenapa kita mesti ragu untuk memperjuangkan agama Allah? Kalau ada yang keliru, ada yang salah, ada yang korupsi, ataupun ada yang menyimpang, kenapa kita ragu untuk mengatakan kebenaran? Padahal kita sudah yakin bahwasanya orang-orang yang berjuang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan agama Allah, insya Allah hidup dan matinya dia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dijaga keimanannya maupun dijaga jasadnya. Kita lihatlah peristiwa yang sangat luar biasa ikhwan kita yang bernama Siono. Siono ini termasuk imam masjid yang ada di Klaten. Ya, kejadiannya pada bulan Maret 2016 pada sholat maghrib di Masjid Munirah. Ketika beliau sholat di Masjid Munirah, habis sholat maghrib, beliau ditangkap sama Densus 88. Tangkap, ketika dibawa pulang ke rumahnya sudah dalam keadaan lebam, memar, kemudian meninggal dunia. Bahkan tulang rusuknya ini sampai patah, ya, patah. Ketika beliau dikuburkan, ya, setelah 20 hari kemudian, tim forensik dari Muhammadiyah dan yang lainnya itu membongkar kuburan beliau. Ternyata kuburan beliau itu nggak bau. Bahkan para dokter yang sebelumnya pakai masker, mereka buka maskernya karena yang tercium bukan bau busuk tetapi bau yang sangat harum. Apa kata mereka? Ini kejadian yang tidak lazim. Ya, justru seharusnya kalau orang yang sudah meninggal dunia 3 hari atau sepekan ini sudah melembek. Tapi ini kayak baru kemarin dia meninggal dunia. Ini menunjukkan apa? Mudah-mudahan ini menunjukkan beliau ini adalah orang yang soleh. Kenapa? Karena karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh itu berfungsi untuk menguatkan keimanan kita, melemahkan musuh Allah, mengokohkan agama kita, mengokohkan keyakinan kita.
Makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyatakan karomah adalah perkara yang terjadi di luar kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terjadi pada diri seseorang. Baik itu sebagai penguat baginya, bantuan, pengokoh, bahkan bentuk pertolongan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti itu menunjukkan dia lebih baik daripada yang lainnya. Justru kalau seandainya dia mendapatkan karomah dari Allah, kemudian ada rasa ujub, sombong, takabur dan yang lainnya, ini justru melemahkan keimanan dia, bahkan menghanguskan amalan solehnya. Para ikhwan, para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ya mudah-mudahan ya kajian yang singkat ini buat kita semua menunjukkan kepada kita semua bahwasannya ketika kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga wali-walinya yang ada di dunia ini, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka sudah wafat. Salah satu di antara tanda-tanda karomah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, yaitu jasad mereka tidak disentuh oleh binatang-binatang melata, binatang-binatang tanah, seperti mikroba-mikroba yang ada. Kenapa? Siapa yang memberhentikan mereka ketika seharusnya sunnatullahnya adalah mereka memakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, tetapi ini kok tidak dimakan? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 21, Allahu ghalibun ala amrihi, Allah berkuasa terhadap urusannya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi manusia banyak yang enggak ngerti. Kalau udah banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini, tetapi manusia banyak yang ingkar kepada Allah. Tapi manusia banyak yang enggak berpikir tentang kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah terhampar di permukaan bumi. Di dalam surah Al-Isra ayat 89 Allah juga berfirman, walaqad sarafna lin-nasi fi hadzal Qur'an, sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini tiap-tiap macam perumpamaan. Tiap-tiap macam perumpamaan udah Allah permisalkan. Min kulli masalin fa'aba aksarun nasi illa kufura. Ya, bermacam-macam permisalan, tapi kebanyakan manusia itu tidak menyukainya kecuali mengingkarinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk di antara salah satu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menegakkan agama Allah, menyebarkan Islam, menyebarkan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, dan kita diberikan karomah salah satunya adalah dengan tidak dimakannya jasad kita oleh binatang-binatang melata yang kecil tadi, binatang-binatang tanah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menangkan agama ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.